Tangis Kapolsek Kapetakan, Ibtu Rudiana pecah saat ia mencium makam anaknya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki di TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Eki tewas bersama dengan Vina Cirebon di Jembatan Talun, Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Rudiana mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra secara sukarela. Tentunya saya ingin menyampaikan sekelumit atau selama ini menjadi pemberitaan, kata Ibtu Rudiana dikutip tribunjakarta.com dari tayangan YouTube official iNews, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Mudah-mudahan semua akan memahami yang saya rasakan, sambungnya. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki namun tidak pernah mempublikasikan ke publik. Sebagai orang tua sayang kepada anak, mendoakan mudah-mudahan almarhum anak kami tenang di alam sana, kata Ibtu Rudiana. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Adikku Muhammad Rizky Rudiana, tenanglah kau di sisi Yang Maha Kuasa. Ayahmu di sini sudah hadir menemuimu dan saya, penasehat yang menjadi pembela keadilan bagimu, akan berjuang untuk memberikan rasa keadilan bagi dirimu dan keluargamu, kata Pitra. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Mencari keadilan untukmu sangat terpukul atas kehilanganmu. Muhammad Rizky Rudiana, adikku, tenanglah kau. Ikhlaskan atas kepergian ini dan kami akan berjuang untukmu sampai akhir hayat keluarga kami, kata Pitra sambil menangis. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Eki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Eki. Embab terus berjuang mencari keadilan buat Eki. Tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana. Ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Setelah tak terlihat dan dicari keberadaannya, Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik. Kemunculan Ibtu Rudiana menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolsek Kapetakan itu sulit ditemui setelah kasus tewasnya Vina Cirebon dan Eki kembali mencuat. Eki dan Vina Cirebon tewas di Jembatan Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Ibtu Rudiana muncul dalam sebuah acara salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ibtu Rudiana muncul saat ziarah ke makam anaknya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki di TPU Mawar, Desa Sutawangi, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah dan ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra secara sukarela. Tentunya saya ingin menyampaikan sekelumit atau selama ini menjadi pemberitaan, kata Ibtu Rudiana. Mudah-mudahan semua akan memahami yang saya rasakan, sambungnya. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Sambil menangis, Ibtu Rudiana dan Pitra mendoakan mendiang Eki, agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Eki tenang ya Embab sudah 8 tahun ditinggal Eki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Eki, tenang ya di sana, ujar Ibtu Rudiana. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki
kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Vina itu kan sudah ceto welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngigil begitu itu. Wah, padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus pembunuhan Vina. Ia menertawakan sosok pengacara yang masih membela polisi, padahal menurutnya polisi tersebut tidak perlu dibela. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa 23 Juli. Mulanya Mahfud MD membahas ide-ide terkait perubahan mekanisme perundang-undangan. Namun Mahfud menyebut biasanya ide tersebut menimbulkan kontroversi lantaran direkayasa seseorang akan ada yang membantah. Ia mengatakan biasanya sesama ahli hukum akan memberikan pernyataan yang seolah menimbulkan pertempuran opini. Lantas Mahfud MD mencontohkan seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengomentari sosok pengacara yang muncul membela polisi dalam kasus Vina. Mantan Cawapres nomor urut 3 itu menyebut ada sosok pengacara yang tidak dimintai untuk membantu polisi. Namun pengacara tersebut tetap ngotot membela polisi dalam kasus Vina. Sembari tertawa, Mahfud mengatakan seharusnya polisi tidak perlu bantuan lantaran bisa membela dirinya sendiri. Pitra Romadhoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni Nasution teguh dengan pendiriannya untuk membela Ibtu Rudiana. Dengan nada menggebu-gebu, Pitra Romadhoni Nasution mempertanyakan keinginan masyarakat dan dikaitkan dengan film Vina, sebelum 7 hari. Kata Pitra Romadhoni Nasution, saat itu reaksi masyarakat cukup keras yang menekan kepolisian agar menangkap pelaku utama. Namun, kata Pitra Romadhoni Nasution, setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan justru ramai-ramai masyarakat berbalik arah meminta tersangka dibebaskan bahkan merundung keluarga korban. Pada bulan Mei 2024 lalu kita semua masyarakat Indonesia menonton Vina. Sebelum 7 hari, semua setuju bilang tangkap itu pelakunya, tapi setelah ditangkap Polda Jawa Barat semua berbalik bela terpidana, bebaskan terpidana. Keluarganya sedih setiap hari dengan perundungan dan pembulian netizen, ucap Pitra. Meski mendapatkan banyak perundungan, kata Pitra Romadhoni Nasution, Ibtu Rudiana tetap diam. Padahal dia adalah ayah korban yang kehilangan anaknya dalam insiden 27 Agustus 2016. Sementara itu, Pitra Romadhoni Nasution, kuasa hukum Ibtu Rudiana merespon tantangan Deddy Mulyadi dalam kasus Vina Cirebon. Disebutkan, Deddy Mulyadi menanti semua upaya hukum yang akan dilakukan tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Pitra Romadhoni Nasution menuding jika Deddy Mulyadi telah menyebarkan berita kurang tepat yang disampaikan melalui channel YouTube-nya terkait informasi Ibtu Rudiana. Mendengar dan melihat hal itu, Pitra Romadhoni Nasution langsung melakukan somasi. Namun semua akan dimaafkan jika dalam waktu 3x24 jam Deddy Mulyadi meminta maaf ke Ibtu Rudiana. Ex-Kabareskrim Susno 2J mempertanyakan peran Polresta Cirebon dalam kasus Vina Cirebon. Susno 2J merasa janggal lantaran tempat kejadian perkara, TKP, tewasnya Vina dan Eki itu ada di wilayah hukum Polres Cirebon. Dia pun mempertanyakan proses penyelidikan yang berlangsung pada saat itu. Siapa yang menyelidiki? Polresta Cirebon. Ada apa Polresta Cirebon menyelidiki? Ini yurisdiksinya kabupaten, ucapnya, Rabu, 24 Juli 2024.
Kabupaten sudah benar menurut dia. Ada apa Polresta mengambil alih kasus ini, sambungnya. Lebih lanjut, Susno 2J meminta agar pertanyaan itu tidak dilontarkan dan mengarah kepadanya. Hanya polisi yang bisa menjawab, jangan tanya saya. Itu the big question, kenapa dari kabupaten pindah ke kota, tegasnya. Susno 2J juga merasa janggal dengan kasus Vina Cirebon yang disebut-sebut merupakan peristiwa pembunuhan. Kemudian, Susno 2J juga membeberkan barang bukti yang dijadikan pedoman Polresta Cirebon sangat tidak kuat. Polresta Cirebon hanya memiliki saksi tanpa bukti lain dalam peristiwa tewasnya Vina dan Eki. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol, Purnawirawan, Benny Mamoto menyentil pengamat yang mengatakan ada mafia di kasus Vina Cirebon. Menurut Benny Mamoto, pengamat yang bicara seperti itu justru makin membuat publik jadi bingung. Padahal kata dia, isi analisa yang disampaikan oleh pengamat itu tidak bernilai. Sebab menurut Benny, pengamat itu hanya melakukan andai-andai. Bahkan kata dia, pernyataan dari para pengamat itu hanya omong kosong. Kemudian ia pun memberi contoh pengamat yang memberikan pernyataan omong kosong itu. Benny Mamoto pun berharap para pengamat bisa memberikan pernyataan yang lebih bijak.